Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suripado Martua Lubis. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang penelitian integrasi teknologi dalam pembelajaran, implementasi pembelajaran ilmu teknologi dan masyarakat. Akan saya bacakan yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dan masyarakat di era industri 4.0. Bahasan integrasi tersebut ditinjau dari implementasi dalam pembelajaran ilmu teknologi dan masyarakat. Prinsip dasar dalam integrasi ilmu teknologi dan dalam pembelajaran yaitu penggunaan teknologi tidak menyebabkan menurunnya pemahaman konseptual atau menggantikan peranan intuisi mahasiswa dan masyarakat. Sebaliknya, teknologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dalam menjalankan perannya baik di dunia pendidikan ataupun di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ilmu teknologi dan masyarakat. Peneliti menggunakan angket sebagai instrumen untuk mendapatkan data. Peneliti menganalisa hasil data tersebut dengan mengelompokkan display data, menganalisa kemudian menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam pembelajaran yaitu 1. Teknologi yang berfungsi sebagai alternatif alat bantu media pembelajaran untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, teknologi sebagai asah soft skill, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, teknologi untuk membantu kegiatan masyarakat, yaitu teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meringankan pekerjaan masyarakat. Itulah ketiga temuan yang bisa disimpulkan dari pembelajaran ilmu teknologi dan masyarakat. Kata kunci teknologi pembelajaran, integrasi teknologi, peranan teknologi dalam masyarakat. Selanjutnya pendahuluan. Tingginya teknologi yang dibicarakan di seluruh sudut bumi akhir-akhir ini telah menyebabkan perubahan gaya hidup, cara belajar, cara komunikasi, dan cara bekerja manusia di segala lini dalam tatanan peradaban manusia. Bagian dari kekhasan dari teknologi adalah kecepatan. Semua pekerjaan dan kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga setiap manusia di era teknologi ini menuntut segala sesuatu dengan cepat. Ciri lain yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi itu menarik dan menyenangkan, sehingga banyak orang yang bermain dalam bidang teknologi selalu senang, bahkan terkadang sampai lupa waktu. Di masa digital ini, keunggulan teknologi dapat dan memungkinkan komunikasi dan interaksi yang begitu cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan era sebelumnya, kemajuan suatu bangsa dalam era informasi global sangat tergantung pada kemampuan warganya dalam memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Orang yang menguasai pengetahuan dan teknologi akan mampu berkompetisi dalam persaingan di era teknologi global. Maka itu, berbagai negara berkompetisi bagaimana bisa mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai lini dalam kehidupan bernegara, utamanya aspek pendidikan. Martinus 2017. Pendapat bahwa perubahan dalam pola dan proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan inovasi dalam mengikuti dinamika perubahan dan perkembangan zaman yang begitu masif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Asrijal 2013 mengemukakan bahwa kehidupan dalam masyarakat telah berkembang seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi menuntut manusia semakin bekerja keras untuk menyesuaikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Eksistensi dalam aspek pendidikan akan menentukan keberhasilan kehidupan manusia yang penuh tantangan dan persaingan. Proses pendidikan seharusnya mampu membentuk manusia yang melek terhadap sains dan teknologi secara utuh. Dari pendapat di atas, saya menyimpulkan dalam bidang pendidikan teknologi dan informasi ini perlu diintegrasikan dan digunakan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan metode pembelajaran dalam bidang pendidikan,
Penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan dan mencapai mutu pendidikan. Pendidikan sangat membutuhkan sentuhan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghadirkan peningkatan karakter. Suryadi 2007 mengungkapkan penggunaan teknologi mempunyai kelebihan dalam proses pembelajaran, yaitu membantu dan memudahkan siswa, juga membuat siswa merasakan kemanfaatan dari teknologi karena siswa dapat menangkap dengan berbagai warna, pilihan gambar, suara, video, dan sesuatu yang tersedia di dalam media tersebut. Hal seperti ini dan memberikan kenyamanan dan penasaran siswa yang sebenarnya menjadi salah satu faktor yang urgent dan esensial untuk mencapai efektivitas belajar. Di sini teknologi mampu membangkitkan emosi positif dalam proses belajar. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara general prinsip dan pengembangan dalam penerapan teknologi digital dalam mata kuliah Ilmu Teknologi dan Masyarakat, yaitu menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana respon mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dan penerapannya dan dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam kehidupan masyarakat? Derasnya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri akan semakin memanjakan manusia, seperti dalam hal berkomunikasi, interaksi, dan komunikasi yang terjadi dengan munculnya bantuan teknologi menjadi semakin mudah dan beragam, bahkan relatif efisien. Teknologi yang dimaksud antara lain dan yang sekarang sedang marak bahkan menjadi fenomena adalah website, blog, microblogging, site, electronic mail, email, Yahoo Messenger, Google Talk, Google Classroom, Edmodo, Kahoot, Schoology, serta yang saat ini sedang digandrungi semua kalangan adalah jejaring sosial. Dalam Wikipedia menuliskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, manajemen sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan berat. Berdasarkan makna tersebut, teknologi informasi dan komunikasi berhubungan erat dengan pemanfaatan komputer secara elektronik dan perangkat yang ada dalam komputer untuk mendesain, menyimpan, memproses, dan dapat mengambil kembali terkait informasi secara aman. Degeng 2004 menyampaikan mutu dari pembelajaran dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi proses dan hasil pembelajaran. Untuk memperbaiki mutu dari proses dan hasil harus mengarah kepada munculnya inisiatif baik dari peserta didik ataupun dari pendidik sendiri. Melanjutkan dengan proses pembelajaran seperti apa yang diutarakan oleh Degeng 2004, Miyarso 2004 menambahkan elemen yang berpengaruh dalam mendukung tercapainya pembelajaran yang bermutu adalah pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Suyatno 2016 mengungkapkan secara teoritis TIK memainkan peran yang sangat luar biasa untuk mendukung terjadinya proses pembelajar yang baik. Berikut ini beberapa hal positif yang dapat terlahir dari penggabungan TIK dalam proses pembelajaran. Aktif, peserta didik dapat berperan secara aktif dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam proses belajar yang berkesan, berarti penggunaan TIK seperti pembuatan presentasi dengan PowerPoint, pelaporan dengan Microsoft Word, browsing internet akan membuat peserta lebih aktif. Suryadi 2007 mengungkapkan perubahan yang cepat pada masa sekarang ini disebabkan terutama oleh kemajuan teknologi. Teknologi merupakan dimensi perubahan, yaitu menjadikan perubahan yang sangat masif dan berkembang begitu cepat dan intensif. Berkaitan dengan ranah pendidikan dan pengetahuan, perkembangan dan perubahan ini sedang berjalan dengan 2 dimensi, yaitu mentransformasi kinerja otak modern yang mencengangkan dengan kekuatan. Informasi dan pengetahuan yang dapat diakses secara cepat dan mudah melalui perantara teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Pertumbuhan teknologi digital di era industri saat ini telah membawa perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Hoyles dan Lagrange 2010 menegaskan bahwa teknologi digital adalah hal yang paling mempengaruhi sistem pendidikan di dunia saat ini.
Hal ini disebabkan karena aspek efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital. Dodi Nandika 2007 volume 11 mendeskripsikan teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan dengan cara yang menarik dan inovatif untuk menyediakan pembelajaran long life education dengan akses global yang sangat mudah terhadap informasi terkait dengan pengetahuan dan pembelajaran dengan berbagai keuntungan sebagai berikut. Konstruktif, peserta didik dapat mengkolaborasikan ilmu baru ke dalam pengalaman yang telah dialami sebelumnya untuk mendalami makna atau penasaran dan skeptisme yang tersirat selama ini dalam benaknya. Dengan penggunaan bermacam-macam teknologi informasi dan komunikasi, masing-masing peserta didik dapat mengeksplor pengetahuannya sesuai kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kolaborasi peserta didik di dalam sebuah komunitas atau organisasi yang saling berkomunikasi, tukar pikiran, kritik, atau dengan eksperimennya saling menasihati dan memberikan saran dan kritik untuk sesama anggota kelompoknya. Intensif dengan pendekatan TIK, peserta didik dengan semangat dan antusias berusaha dengan gigihnya untuk sampai pada tujuan yang ditargetkan. Peserta akan lebih mudah dalam memahami materi didik dengan mencapai tujuan pembelajaran. Interaktif proses belajar mengajar adalah sebuah praktek sosial dan komunikasi yang mana para peserta didik mendapatkan sebuah pemahaman dan informasi dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam ruangan kelas secara langsung ataupun di luar kelas melalui metode phone, chatting, Zoom, dan SMS. Kontekstual kegiatan pembelajaran diharapkan mengarah pada proses pembelajaran yang penuh dengan makna dengan sebuah pendekatan problem based and case based learning. Pada era digital, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran merupakan tuntutan yang harus disiapkan di masa kini. Berbagai model pengembangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dikembangkan. Para expert mengembangkan pembelajaran berintegrasi dengan teknologi dengan berbagai model. Woodbridge 2004. Beberapa catatan penting dari model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi ICT mempunyai peran dalam 3 hal. Pertama, menghadirkan keadaan yang membuat peserta didik senang dan antusias, efek emosi. Kedua, secara tidak langsung mengembangkan skill peserta didik dalam menggunakan teknologi sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan dunia di luar sekolah. Yang ketiga, teknologi bermanfaat dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran dengan berbagai komponen dan utilitasnya. Hal tersebut dapat memudahkan dan menjadi efisien. Yang kedua, emosi positif. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan keterampilan dalam menggunakan sebuah program dan fasilitas dalam teknologi adalah sebuah kecakapan dan bekal yang baik bagi siswa dalam pengembangan kecakapan pengetahuannya melalui A. Pelatihan kecakapan membuat, meniru, dan belajar. B. Bereksperimen dengan latihan-latihan yang berbasis problem solving. Membiasakan keadaan sekitar lingkungan belajar yang konstruktivis. Menurut Hadisi dan Muna 2015, ada 9 prinsip yang harus dipahami oleh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung pelaksanaan integrasi dalam pembelajaran. Prinsip tersebut adalah 1. Aktif, memunculkan reaksi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Konstruktif, memancing siswa untuk dapat memunculkan gagasan baru ke dalam pengetahuan baru melalui pengalaman yang diperoleh sebelumnya untuk mendalami rasa penasaran dalam benak siswa. Kolaboratif, akan menjadi wabah untuk sebuah organisasi atau kelompok untuk saling bekerja sama, bertukar ide, pengalaman, dan saran sesama anggota. Antusiastik, memacu siswa untuk menjadi aktif dan antusias untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 5. Kontekstual, memungkinkan kondisi belajar yang mengarah ke dalam proses belajar yang bermakna real world dengan pendekatan problem based and case based learning. Dialogis,
memacu proses kegiatan belajar yang selaras di mana ada sebuah proses sosial dan dialog yang mana siswa mendapatkan sebuah benefit dari komunikasi tersebut baik di dalam ataupun di luar ruangan. Reflektif memungkinkan siswa menyadari apa yang telah dia pelajari dan menganalisa apa yang telah diperolehnya yang merupakan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedelapan, multisensori memungkinkan proses belajar dilakukan dengan berbagai modalitas belajar atau multisensori yang berupa video, audio, visual ataupun kinestetik. High order thinking yang kesembilan, high order thinking skill HOTS training memacu siswa menjadi terlatih dalam kecakapan berpikir tingkat tinggi seperti penyelesaian masalah dan memutuskan masalah. Kemudian juga secara tidak sadar mengembangkan kemampuan ICT dan media literasi. Harry 2013 berpendapat untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan diperlukan upaya-upaya yaitu memastikan bahwa setiap orang mampu memperoleh kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dan meningkatkan kompetensi lain dengan TIK dan juga untuk berperan dalam berkehidupan masyarakat, menentukan capaian dari pembelajaran bagi emansipasi dan pemberdayaan, dan menghidupkan literasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bagian berkelanjutan dari long life education. B. Metodologi. Pada penelitian ini, melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ilmu teknologi dan masyarakat di Universitas Cyber Asia Unsia. Selain peran teknologi dalam pembelajaran pada mahasiswa Unsia, prodi manajemen, peneliti juga menganalisa peran teknologi terhadap masyarakat. Penelitian kualitatif yang merupakan metode yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sugiono 2009 menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian dengan cara menyamakan antara kenyataan empirik dengan pengetahuan atau teori yang digunakan. Dengan memakai metode deskriptif terkait dengan data yang akan digunakan, peneliti menggali data dari informan. Hamidi 2010 menyatakan informan atau sumber data pada peneliti ini adalah seorang yang dipercaya cakap oleh peneliti untuk menyampaikan informasi secara detail baik terkait dirinya, terutama individu lain, keadaan, dan situasi terkait dengan data penelitian. C. Hasil dan pembahasan. Keterampilan belajar mengajar abad ke-21 menggarisbawahi kebutuhan untuk beralih dari metode yang berpusat pada guru, teacher center learning, untuk lebih berpusat pada siswa, student center learning. Lingkungan pembelajaran aktif dan kolaboratif difasilitasi oleh TIK, berkontribusi pada penciptaan populasi manusia berbasis pengetahuan. Pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi merupakan alternatif yang baik untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada dalam pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, peran teknologi dalam pembelajaran. Pembaharuan dalam sebuah proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Pengembangan dan transformasi dalam pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran sebuah keniscayaan. Dari sebuah sistem dan sebuah pembelajaran yang konvensional yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yang sangat masif dan intensif terus berkembang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pembelajaran yang dilakukan sebagaimana biasanya melalui tatap muka ataupun melalui jejaring media lainnya, namun dibubuhi sebuah media teknologi sebagai mediator untuk transfer ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dalam proses kegiatan pembelajaran yang diharapkan berpengaruh juga pada hasil siswa serta kompetensi dan mutu peserta didik secara individu dalam pemanfaatan teknologi secara tepat dan bermanfaat. Teknologi yang bisa membantu proses pembelajaran diantaranya PowerPoint, multimedia presentasi, video editor, email, WAG discussion, dan masih banyak media yang lainnya. Dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa penggunaan multimedia presentasi cukup banyak dan tinggi. Penyampaian materi secara presentasi adalah salah satu cara dan metode dalam pembelajaran, dan pemanfaatan multimedia untuk presentasi menjadi pilihan terbanyak dibandingkan dengan metode lainnya.
Penggunaan multimedia untuk presentasi sangat berpengaruh yang cukup signifikan. Hasil juga menunjukkan bahwa menggunakan media pembelajaran khususnya presentasi bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pemanfaatan multimedia untuk presentasi dalam kegiatan pembelajaran bermaksud untuk mengakomodir secara maksimal pemanfaatan elemen indera yang ada pada peserta didik, baik yang audio, visual ataupun audiovisual. Pemanfaatan teknologi untuk presentasi dimanfaatkan oleh guru, dosen maupun siswa untuk menyampaikan dan mempresentasikan materi kegiatan belajar maupun tugas-tugas yang telah diberikan. Melalui pemanfaatan teknologi untuk presentasi pendidik dan peserta didik ataupun dosen dan mahasiswa akan membantu dalam hal efisiensi waktu. Hal tersebut disebabkan materi yang disampaikan tidak perlu lagi ditulis di papan tulis untuk disampaikan kepada peserta didik. Selain itu juga peserta didik mempunyai lebih banyak waktu untuk berkomunikasi, berdialog, bahkan bertanya terkait materi yang disampaikan. Yang kedua, respon mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebuah proses penggunaan nilai dan karakter dalam sebuah pembelajaran ilmu teknologi dan masyarakat dapat diwujudkan melalui proses pembudayaan dalam sebuah lingkungan dan lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan sebuah pendidikan nilai dan karakter dalam rencana bahan ajar sehingga nilai dan karakter seperti pembiasaan, penugasan, dan keteladanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan integrasi yang secara terus-menerus menjadi bagian yang dipelajari, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi mengaplikasikan dan peningkatan di dalam bidang ilmu teknologi diharapkan selalu diintegrasikan dalam proses belajar mengajar untuk memacu peningkatan kecakapan siswa dalam pemanfaatan teknologi. Elemen-elemen yang perlu ditingkatkan adalah akses dari pemanfaatan teknologi, output dari pemanfaatan teknologi, dan dampak dari pemanfaatan teknologi. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang terprogram dan sistematis dapat memacu pada level pembelajaran berbasis teknologi, di mana pada masing-masing level ditinjau dari faktor infrastruktur, sumber daya manusia, konten pembelajaran, serta kebijakan dan program. Pembelajaran menggunakan teknologi digital memberikan peluang peserta didik untuk mencari sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet, baik di mesin pencarian seperti Google, YouTube, ataupun aplikasi yang terkait pembelajaran. Pembelajaran memanfaatkan teknologi digital merupakan setting yang dapat memberikan rangsangan pada semua indera siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang memberikan rangsangan pada semua indera siswa merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi. Proses pembelajaran sikap dan keterampilan siswa sangat erat dengan kognitif atau pengetahuan. Data penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa merespon sangat positif terkait pembelajaran menggunakan media teknologi. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi membantu memudahkan dalam menyampaikan baik oleh dosen ataupun mahasiswa. Selain itu, juga mahasiswa merasa soft skill terkait penggunaan teknologi semakin terasa. Pengintegrasian teknologi digital dalam pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan sumber informasi dapat didapat lebih banyak. Jadi media yang cukup digemari siswa adalah media yang bisa menggabungkan berbagai aspek yang berpengaruh juga dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Media yang bisa menggabungkan teks, gambar, animasi, dan presentasi yang bisa menggabungkan hal tersebut. Yang ketiga, peran teknologi dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial, masyarakat berbasis pengetahuan membawa lebih banyak akses ke informasi dan bentuk-bentuk baru interaksi sosial dan ekspresi. Budaya individu memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi perkembangan masyarakat mereka. Munculnya masyarakat berbasis pengetahuan dan penyelarasan luas penggunaan TIK menghasilkan kebutuhan akan keterampilan digital baru dan kompetensi untuk pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan pengembangan diri dan partisipasi dalam masyarakat. Meskipun ada risiko yang cukup besar bahwa kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan orang-orang terpinggirkan tidak akan sepenuhnya mampu mengambil manfaat dari peluang baru yang ditawarkan oleh TIK. Penggunaan TIK yang kompeten adalah peserta didik pada umumnya
dan pendidik pada khususnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan diperlukan upaya-upaya, yaitu memastikan bahwa setiap orang mampu memperoleh kompetensi TIK yang diperlukan dalam masyarakat informasi dan memanfaatkan kecakapan lain melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan berpartisipasi dalam masyarakat, menetapkan tujuan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat dan pemberdayaan seperti kompetensi sosial, berpikir kritis, berbagi pengetahuan dan teknik bekerja sama, dan menumbuhkan literasi teknologi yang harus dijadikan sebagai proses pembelajaran seumur hidup, karena masyarakat berbasis pengetahuan yang dinamis dan cepat berubah membutuhkan keterampilan yang terus-menerus harus diperbaharui. Dari data yang ada menunjukkan masyarakat sudah aware terkait teknologi, baik terkait pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Terkait pertanian, masyarakat sudah menggunakan bantuan teknologi baik di musim tanam atau panen. Pada bidang pendidikan, masyarakat khususnya orang tua sebagian sudah mampu memanfaatkan sumber elektronik untuk belajar bagi anak-anaknya. Dalam bidang ekonomi, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk agar terjangkau lebih luas lagi. Pada dasarnya, teknologi bisa membantu meringankan beban pekerjaan masyarakat baik di bidang pendidikan, komunikasi, pertanian, perkebunan, dan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat lainnya. Kesimpulan, integrasi teknologi informasi yang berkembang di Indonesia masih berada dalam tataran implementatif dan adaptif, seperti pemanfaatan teknologi ke dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam integrasi pembelajaran belum sampai kepada modifikasi dan kreasi inovasi teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi belum dapat dilakukan dengan maksimal. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta kualitas individu para siswa. Dalam hal pemanfaatan teknologi lebih bijak dan baik, pembelajaran menggunakan teknologi digital memberikan peluang peserta didik untuk mencari sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet dan aplikasi yang tersedia. Siswa juga dapat mengasah soft skill terkait teknologi yang sudah dimiliki. Pengintegrasian teknologi digital dalam pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan sumber informasi dapat didapat lebih banyak. Media yang dianggap mampu untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah media yang dapat menggabungkan unsur gambar, teks, dan animasi. Dalam bidang sosial masyarakat, TIK menghasilkan kebutuhan akan keterampilan digital baru dan kompetensi untuk pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan. Pengembangan diri dan partisipasi dalam masyarakat. Pada dasarnya, teknologi bisa membantu meringankan beban pekerjaan masyarakat baik di bidang pendidikan, komunikasi, pertanian, perkebunan, dan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat lainnya. Demikian penyampaian presentasi untuk mata kuliah ICT Literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.